Depan memperkenalkan diri, saya selaku Ketua Lembaga Gerhana Pro DPC Sukabumi. Saya mewakili dengan jajarannya, dengan pimpinan yang di pusat, DPR, Dewan Pimpinan Nasional di Lembaga Gerhana Pro juga. Pada intinya kan kemarin saya di sini kan dalam arti menerima kuasa dari pihak keluarga yang posisi PMI bekerja di Malaysia nih, ya. Nah, dalam arti saya pengen tahu ini ceritanya Pak Irwan ya. Waktu mau berangkat itu ya, Pak Irwan ditanya sama siapa, dibujuk sama siapa, dan dimintain biaya berapa? Tolong minta keterangannya. Waktu itu kita diminta dan dikasih tahu sama siapa ya, Pak Sulihin itu. Iya, yang di mana tinggalnya Pak? Yang di Jalan yang di Nangoh ya. Ya. Di Lio tuh. Lio di Gerbitung itu. Kecamatan Gede Bitung. Iya, betul itu. Terus gimana ceritanya? Waktu itu dia bilang sih cuma ngasih diminta biaya kan 2.500.000 per orang. Per satu orang. Iya, per satu orang. Biaya buat apa? Itu biaya untuk akomodasi perjalanan dari bikin paspor kita nggak di Sukabumi. Di mana Pak? Kita bikin paspor di Blitar, di Jawa Timur. Terus diantar sama siapa Pak? Diantar waktu itu sama Pak Solihin sendiri. Terus ketemu sama siapa? Kalau kita dari Sukabumi mah kita berangkat ke Bandung ya kan. Dari Bandung langsung berangkat ke Blitar. Nah, di Tuban kita ketemu sama Pak Ahmad Tasih. Kalau Pak Solihin cuma mengantar sampai Bandung. Bandung. Ya. Terus dari Bandung ke Blitar? Dari Bandung ke Blitar, saya kebetulan kan waktu itu saya cuma berdua. Kalau yang 6 orang tuh udah bikin paspor. Yang belum bikin paspor saya berdua tuh, saya sama Fahmi itu. Kalau saya sama Fahmi berdua cuma dibelikan tiket sampai ke Tuban. Nah, di Tuban baru saya ketemu sama Pak Ahmad Tasih. Dari situ sama Pak Ahmad Tasih kita dibawa ke Blitar. Dari Blitar terus kita udah bikin paspor selesai ya kan. Kita pulang siang itu juga sekitar jam 3 sore kita langsung pulang lagi tuh. Sama Pak Ahmad Tasih dibelikan tiket ya kan. Dibelikan tiket nyampe ke Sukabumi keesokan harinya jam 12 siang ya. Kita baru nyampe Sukabumi. Berarti ini Pak Irwan waktu itu pemberangkatan yang kedua. Iya, yang kedua. Kloter kedua ya. Kloter kedua kalau nggak salah bulan Bulan Mei lah. Bulan Mei ya. Iya. Terkait masalah orang yang 6 orang ini kan kata Bapak tadi ini kan udah beres pembuatan paspornya. Tetapi itu yang ngurus pembuatan paspornya masih Ahmad Tasih. Masih orang yang sama Solihin juga. Iya, sama Solihin juga. Bapak yang terakhir. Iya, saya yang dua orang. Nah, terus begitu Bapak berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta itu posisinya semuanya kan 8 orang. Iya, 8 orang. 8 orang. Nah, dari situ perjalanannya Pak seperti gimana Pak? Kalau kita dilepas sama Pak Ahmad Tasih, pokoknya dari bandara kita udah 8 orang itu dilepas sama Pak Ahmad Tasih berangkat menuju ke Pontianak. Iya, dari Soekarno-Hatta kita menuju ke Pontianak. Dari Pontianak itu kita nyampe dari Soekarno-Hatta jam berapa? Jam 11-an ya kayaknya ya, siang. Pokoknya nyampe Pontianak juga kita udah siang ya kan. Iya. Dari Pontianak kita langsung dijemput lagi jam 1-an sama udah itu mungkin masih orangnya Pak Saipul ya. Kita dijemput lagi ditempatkan lagi di penampungan gitu ya kan, di perumahan satu rumah itu kita istirahat dulu, baru malamnya kita berangkat sekitar jam 2 malam tuh dari Pontianak itu menuju ke perbatasan Ipong. Nah, setelah tiba di tempat kerja ceritanya gimana? Kalau di tempat kerja dari awal, kalau kami pribadi itu yang pemberangkatan kedua, memang Pak Ahmad Tasih tidak menjanjikan yang muluk-muluk masalah kerjaannya kilangnya seperti apa, enggak dia cuma bilang kami akan kerja di kilang plywood ya kan, di kilang triplek. Udah begitu saja ya. Setahu saya pribadi itu kan. Nah, selama kerja di sana Pak, itu Bapak berapa bulan Pak? Saya berarti di perusahaan pertama. Yang di plywood itu. Kalau yang di kilang plywood sekitar 6 bulan Pak. 6 bulan, tapi gaji tiap bulan itu lancar Pak? Kalau gaji alhamdulillah lancar. Ada potongan nggak? Potongan ada. Ada setiap bulan? Setiap bulan ada potongan yang udah wajib itu dari mulai makan, listrik, air, sama mes.
itu 450 ringgit. Itu yang udah wajib setiap bulannya dipotong. Itu dipotong. Per bulan berapa dapat gaji? Kalau gaji bervariasi Pak ya, setiap orang mungkin lain-lain ya. Kalau saya pribadi memang sebulan itu pernah yang terbaik lah, saya ngerasain gaji nyampe 2.100 ringgit. Itu kotor. Itu kotor. Belum dipotong. Kalau potongan 450 ringgit. Kalau 450 ringgit sama keperluan pribadi yang lain mungkin bisa sekitar 1.400 lah bisa. Nah, terus ceritanya sampai dikeluarkan dari perusahaan itu gimana itu? Kalau itu masalah dikeluarkan, kita mungkin bahasa halusnya itu dicutikan. Kondisi perusahaan sedang goyang. Artinya dari penjualan produk kilang itu sedang menurun. Terlalu banyak produk udah jadi tapi numpuk belum sempat terjual gitu karena pembeli nggak ada. Akhirnya kilang ngasih solusi sama kita itu, sama karyawannya, dipulangkan sebagian. Memang sebagian ada yang masih tetap bekerja, sebagian ada yang dipulangkan. Nah dari sekian banyak orang bisa memilih untuk pulang atau tetap, ya kan? Kebetulan kami memilih untuk pulang, ya kan? Dan ketika kita memilih pulang, dari perusahaan menawarkan agent dari dia, agent perjalanan dari dia. Jadi kita nggak bisa ngambil sendiri, dia udah ngasih, ini agent dari saya, terpercaya begitu ya kan. Kita udah percaya aja. Masalah ongkos dia nggak bilang, cuman kalian tahu beres dari waktu itu kan nama kotanya Bintulu ya. Kita dari Bintulu sampai Pontianak pokoknya beres, kalian nggak usah mikirin apa-apa, bilang gitu. Nah itu waktu pas dikeluarkan dari perusahaan pertama, Pak Irwan itu langsung kemana? Itu tuh kan kebetulan yang ngejemput kan dua mobil. Kita sih udah percaya aja, masalahnya itu kan katanya agent dari perusahaan, sudah terpercaya, itu kepercayaan mereka katanya. Kita sih udah percaya aja berangkat ya kan. Tapi baru di setengah jalan kita udah dapat masalah. Nah di mana masalahnya? Kebetulan kan itu udah mobil. Kalau saya yang di mobil belakang, yang di mobil depan kadang tangkap polisi ya kan. Dengan alasan kita diminta duit itu Pak. Berapa kerugian Pak yang dimintain uang? Kalau kerugian total mungkin bisa per orang, kalau katakan per orang 100 ringgit. Itu misal dalam satu mobil itu ada 8 orang, bisa 800 ringgit gitu per orang. Iya, pasalnya si polisi itu ngancemnya gini Pak, kalau kamu nggak ngasih duit, kamu saya bawa ke imigrasi gitu ya. Kita namanya orang awam juga ya kan, kita udah parno nih, bagaimana nih kalau dibawa ke imigrasi, udah ngasih duit aja, ngasih duit gitu kan. Akhirnya diminta, dikasih lah sama kita kan, ada yang ngasih 100, ada yang 150. Dan itu pun kejadiannya sedikit aneh Pak. Masalahnya gini, kita dari jalan yang gede gitu, jalan raya gede, tahu-tahu dibawa ke jalan ke yang kecil. Adalah polisi yang sudah menunggu gitu. Kita menduga itu ada persekongkolan antara agen yang nakal, jelas, sama polisi, oknum polisi lah gitu. Katakan begitu ya. Nah itu di hari pertama itu ketangkap polisi yang pertama. Kita masih percaya sama agen yang megang kita kalau dia itu nggak jahat. Di hari kedua, hari kan kita berangkat hari Rabu, hari Kamis kita menginap dulu di rumah si agen itu yang kita anggap baik lah ya kan. Hari Jumatnya baru kita diberangkatkan lagi. Rencananya ya menuju arah perbatasan, tapi di tengah jalan kejadian lagi begitu, ditangkap lagi polisi ya kan, diminta lagi duit ya kan. Hanya sebatas uang yang diminta kan? Iya, itu selain dari itu barang-barang HP atau? Kalau itu belum Pak, itu belum. Kalau itu baru dia minta uang dulu. Ya apa namanya, untuk ancaman kalau kami nggak ngasih duit, kita mau dibawa ke imigrasi ya kan. Tapi kita udah semua udah nggak megang duit ya kan. Akhirnya kita paksain, ya udah silakan kalau mau dibawa ke imigrasi mah, kita udah pasrah aja ya. Akhirnya si sopir yang bawa mobilnya itu, dia nego lagi sama polisinya, nggak tahu ngobrolin apaan. Mungkin mereka udah nyerah kali ini, orang-orang udah nggak punya duit kali ini. Gimana nih caranya nih kalau biar kita dapat duit? Akhirnya kita nggak dibawa ke imigrasi. Ancaman itu ancaman mereka nggak udah nggak kita hiraukan. Akhirnya kita nggak dibawa ke imigrasi, tapi malah dibawa lagi ke rumah yang semula kita diantar sama dia tuh. Kemudian dari situ gimana? Nah dari situlah mulailah disekap ya kan, kita udah mulai berasa ini kita mau dinakalin kan.
pas dari situ akhirnya kita dari ada sebagian teman-teman yang udah punya inisiatif untuk ngambil agent yang lain. Kita telepon teman apa saudara gitu yang punya kenalan di Malaysia, siapa tahu yang bisa memulangkan. Kebetulan sebagian ada yang kenal, ada yang sudah memotokan paspor udah dipoto, udah siap dikirim. Akhirnya mungkin mereka udah curiga juga si agent yang mau nakalin kita ini, dia udah curiga kayaknya nih anak-anak bakal ada jemputan yang lain ya kan. Kita dipindahkan lagi ke tempat yang lain, ke rumah yang lain, ke penginapan. Itu pun dari situ dia minta duit sama kita, Pak. Ini kalian mau saya pindahkan ke penginapan, di sini udah nggak aman kalian katanya. Tolong ini kalian nanti di satu ruangan itu bayar sewanya 200 ringgit. Kita patungan itu, Pak. Dari ada 16 orang itu kita patungan ya kan. Dari situ kita dipindahkan ke penginapan itu masih di Sibujaya. Sebenarnya lokasi antara rumah dengan penginapan pun nggak jauh, Pak. Dari situ kita dipindah jam berapa ya, sekitar jam 10 malam kita dibawa. Jam 10 malam kita dibawa. Kita di penginapan itu akhirnya kita nyusun rencana ini kita biar dapat jemputan ya kan. Udahlah kita sepakat untuk pulang semua. Ya kan, dengan agent yang lain. Kita pun udah ngontek agentnya ya kan. Nah, salah satu dari teman kita ada yang ngasih tahu sama si penjaga penginapan itu bahwa kita ada yang mau jemput. Dari situ kita istirahat lah, kita udah merasa tenang nih, mudah-mudahan ada yang jemput. Pas kita istirahat sekitar jam 5-an dibangunin. Pas dibangunin kita suruh turun kan, kita di lantai atas. Pas gitu dibangunin kita udah bawa tas dong ya kan, bawa tas, bawa HP. Dari situ ada yang jaga, kalau di sana sebutnya mungkin Samseng kali ya, preman sana. Iya begitulah. Tolong tas kalian ditaruh di meja, letakkan di meja, HP juga letakkan di meja. Mau ada briefing sebentar. Semalam tuh ada yang mau jemput kalian di sini. Kalau mereka mau jemput kalian harusnya ngomong dulu sama saya. Dia bilang begitu ya kan. Kita pikir sekedar briefing di depan rumah ya kan. Kita HP, tas, taruh semua di meja. Nggak taunya pas kita keluar dari penginapan itu disuruh naik mobil, Pak. Kita ini mau kemana ya? Ya udah pasrah aja dulu ya kan, ikutin aja dulu. Nggak taunya kita malah dibawa naik mobil dan jauh dari tempat itu sekitar 4 jam perjalanan. Kita dibawa ke tengah perkebunan kali gitulah. Nah dari situlah kita mulai ditawarkan untuk bekerja di tempat lain. Terus masalah HP semua itu barang-barang disita. Iya, itu masih kita belum tahu, kita belum memastikan kalau HP itu diambil ya. Kita baru sekedar bertanya, "Pak, itu HP kita bagaimana? Tas kita?" Kan kita ini udah jauh nih. Tenang. Barang-barang kalian aman. Dia cuma bilang begitu ya kan, si Samsengnya itu. Dari situ mulailah dia negosiasi sama kita. Bagaimana kalau kalian mau kerja di ladang begini. Kita masih mikir-mikir dulu. Memang niat kita itu sebenarnya mau pulang, itu tetap mau pulang ya kan. Tapi dia bilang kalau kalian mau pulang, ini di sini mau ada begini apaan lah pokoknya, kalian susah kalau mau pulang, begitulah. Intinya memaksa kita untuk kerja. Kita akhirnya dari situ udah ada kesepakatan, boleh oke lah kita kerja aja, Pak. Kita dibawa lagi pulang, tapi nggak ke penginapan, Pak. Dibawa lagi ke tempat ketiga. Dari tempat ketiga disitulah kita disekap lagi ya kan. Dari situ mulailah kita bertanya-tanya, masalahnya sudah beda rumah lagi, kita nanyakan loh, ini tas sama HP sama duit segala macam barang-barang kita bagaimana, Pak? Udah itu mah aman kata dia bilang begitu ya. Nah dari situ mulailah mereka kumpul tuh, para Samsengnya tuh, preman-premannya. Kita ditawarin ada yang mau kerja di ladang, ada yang mau kerja di macam apaan sih ya, game online apa jaga counter gitulah. Dari situ kita ada yang milih di ladang, ada yang milih di counter. Tapi setelah mereka sepakati, semuanya kita kerja di ladang. Ya, yang kerja di ladang itu keseluruhannya berapa orang? Keseluruhannya berarti itu ada 16 orang itu, Pak. 16 orang ya, yang kerja di ladang. Nah, selama kerja di ladang itu berapa lama dan digaji berapa itu di ladang sawit tersebut?
Kalau di ladang sawit kemarin kita mungkin bisa dibilang sebulan lah, ada sebulan kita kerja di sana ya. Iya. Nah terus setelah kerja di sana ya, begitu kemarin pas waktu ada penjemputan dari Pak Saiful itu sama siapa lagi Bu Pak? Yang penjemputan dari Pak Saiful waktu di ladang, waktu mau pemulangan nih, waktu mau perjalanan pemulangan ke Indonesia. Pokoknya saya ceritakan mulai dari ladang aja ya. Kalau yang pas di ladang mah yang jemput Pak Saiful, itu Pak Saiful langsung sama drivernya satu ya kan. Itu dari situ mah cuma Pak Saiful sama driver satu, kita dibawa dalam satu van lah, mobil banyak penumpang itu Pak. Dari situ kita dibawa ke Sibu. Dari Sibu kita masih dengan Pak Saiful, kita dikasih penginapan sama Pak Saiful, kita tidur istirahat sebentar ya kan sampai pagi itu. Dari paginya itu siangnya baru kita dibelikan tiket sama dia naik bus dari Sibu menuju ke Sirian. Dari Sirian kita dijemput lagi sama orangnya Pak Saiful sampai ke perbatasan. Dari perbatasan ada lagi jemput mobil, udah masuk di Indonesia. Kita dipindah lagi, perjalanan sekitar 5 menitan lah, nggak jauh dari Entikong. Kita menginap lagi di situ, istirahat malam. Baru jam 2 malam itu kita mulai berangkat lagi ke bandara. Waktu itu, waktu pas proses pemulangan Pak Saiful itu ada ikut gak? Dia cuma ikut sampai ke ini Pak, ke perbatasan Entikong. Jadi dia nggak sempat keluar, nggak sempat masuk ke Indonesia. Oh gitu. Jadi yang cuma keluar ke Indonesia tuh kita semua nih. Kalau Pak Saiful dia nggak ikut ke Indonesia. Nah, selanjutnya posisi pas begitu udah berjalan pulang dari sana ke arah Pontianak, itu dinemui siapa? Itu kita kalau nama kita nggak tahu ya. Tapi ada kemungkinan itu masih orang-orangnya Pak Saiful. Masalahnya kan Pak Saiful udah bilang sama kami yang bertanggung jawab kalian sampai perjalanan itu saya. Berarti kan itu yang betul masih orang-orang dia ya, yang mengantar kita sampai ke Bandara Pontianak. Nah selama posisi pas begitu kerja sampai permasalahan yang dihadapi sampai posisi pulang, yang namanya Solihin Ahmad Tasi itu ada ini nggak ada apa? Komunikasi dengan baik dengan pihak PMI yang bekerja di sana yang jumlahnya berapa? 13 orang itu. Yang 16. Ya. Kebetulan kan yang pulang mah kita ada satu yang masih tetap di sana. Kita yang pulang 15. Kalau untuk komunikasi dengan Pak Solihin dengan Pak Ahmad Tasi, kita sama sekali nggak ada, bisa dibilang lost contact lah. Nah, dengan informasi itu kan Solihin katanya kerja di sana juga kan? Kita emang dengar dia kerja di daerah Miri. Daerah Miri, cuman kita nggak pernah ada komunikasi. Nggak ada komunikasi. Nggak ada ya. Begitu pas kemarin ini Pak Irwan ya dari Pontianak gitu kan, berarti kan naik pesawat ke Bandara Soekarno Hatta. Waktu itu berarti jumlah keseluruhan 15 orang. Nah, begitu udah dari Bandara Soekarno Hatta berarti kan dijemput sama keluarga, pakai mobil travel. Berarti keterangan yang sudah diberikan sama Pak Iwan itu seperti itu. Nah terus permasalahan yang sifatnya kerugian ataupun yang akan dituntut semua kira-kira menurut Pak Irwan mewakili rekan-rekan itu gimana? Sebenarnya kalau untuk masalah kerugian yang paling benar-benar kita rasakan itu ya pertama perampasan hak. Betul. Seperti HP kita dirampas. Betul. Jumlah uang yang tidak sedikit, bahkan uang yang ada di dalam tas pun diambil. Dari HP ada yang mahal, ya kan, yang mungkin jutaan gitu harganya. Nah, dinominalkan ini per orang kerugian keseluruhan nih per orang sekitar berapa ini? Kalau untuk kerugian per orang kita pukul rata aja ya. Bisa sekitar 5 jutaan kali Pak. 5 jutaan ya, per orang. Bisa. Berarti kan ini permasalahannya udah jelas. Jadi kita kedepannya menuntut ya terkait hak-hak PMI, meminta keadilan untuk PMI ke pihak para pemproses yang waktu memproses memberangkatkan bantuan. Kan intinya seperti itu. Jadi dalam arti jangan sampai dia meraih keuntungan merugikan seseorang. Kan seperti itu ya. Berarti sekarang
keterangannya sudah dijelaskan. Mungkin dari Pak Irwan mewakili dari tim, istilahnya saya sebagai lembaga di Gerhana Pro DPC Sukabumi, cara pelayanan pengurusan masalah membantu pemulangan Pak Irwan, menurut Pak Irwan gimana? Ya saya rasa sih cukup bagus Pak. Iya. Gitu Pak. Jadi intinya mungkin dari ini, dari Pak Irwan tinggal bicara lagi istilahnya masalah urusan hal, satu tuntutan, kedua bahasa masalah ke pihak lembaga Gerhana Pro seperti apa, mungkin sambil bisa di ini. Kalau untuk ke Gerhana Pro, pertama kami ucapkan banyak terima kasih mewakili rekan-rekan ya kan. Yang keduanya untuk tuntutan sih, kalau bisa sih itu hak-hak kami yang dirampas itu seperti apa, handphone, uang, tolong bisa dikembalikan lah ya kan, karena jumlahnya tidak sedikit ya kan Pak. Udah itu aja Pak. Oke, siap. Berarti cukup ya? Iya. Keterangannya seperti itu. Berarti termasuk uang yang waktu pembuatan paspor ya? Ya, semua. Iya. Iya, itu ya. Enggak, itu lebih. Iya kan, berarti ditambah kan dari itu. Iya, kurang Kalau lebih sama 10 itu juta. Lebih kalau kan sama berarti kan. Jutaan berarti ya? Iya. Oke. Kurang lebih. Oh, boleh ditanya Mas ini. Pak Irwan ya. Iya. Saat Gerhana Pro melakukan bantuan ini, Iya. Pak Irwan lapor ke siapa dulu tuh? Yang pertama kita laporkan itu kan ke keluarga dulu Pak. Soalnya kita pertama dari alat komunikasi kurang ya kan, terbatas gitu kan. Ya. Akhirnya kita mewakili dari yang ada alat komunikasi, kita sampaikan dulu lah ke keluarga, tolong bantuannya ini bagaimana caranya supaya kita itu bisa pulang. Masalahnya niat dari kita itu emang mau pulang, bukan mau bekerja ya kan. Ya. Apalagi sampai kita dipaksa bekerja di ladang sawit. Kita sudah tidak sanggup itu waktu itu ya kan. Jadi si pihak keluarga minta tolong ke pihak Gerhana Pro berarti. Iya. Ya? Iya. Dan memberikan kuasa, Pak. Oh, langsung Dari pihak memberikan kuasa. keluarga memberikan kuasa untuk membantu proses permasalahan pemulangan PMI yang bekerja di Malaysia. Maka dari itu saya sebagai kepengurusan di lembaga DPC Gerhana Pro Sukabumi respon cepat dan membuatkan surat kuasa. Setelah itu saya call up ke pihak para pemroses yang memberangkatkan PMI tersebut ke Malaysia. Seperti itu, Pak. Oke, alhamdulillah ya bisa kembali lagi ya. Iya. Saudara-saudara kita ini. Oke, gitu aja mungkin. Siap, Pak. Ya. Terima kasih. Terima Pak. kasih ya Pak Irwan ya. Iya, Pak Irwan, saya juga sama-sama ya. Pak Ketua, makasih ya.